Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu kan? Itu yang terus ditancapkan di pemikiran kita lewat media yang sudah 90% dikuasai media. Ini yang harus kita rubah. Apa jargonnya? Islam itu tinggi, ya'lu wala yu'la alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa. DNID. Revolusi mental itu adalah ajaran komunis. Sekarang sejarah berulang. Indonesia sejak tahun 2014 sampai hari ini yang dijadikan landasan adalah revolusi mental. Sejarah berulang. Akhirnya Habib Rizik Syihab melakukan perimbangan. Kalau Pak D menggerakkan revolusi mental, Habib Rizik Syihab menggerakkan revolusi akhlak. Masya Allah, umat Islam se-Indonesia menyambut revolusi akhlak. Ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. DNID memberikan statement, agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Ternyata sekarang sejarah berulang. Sekarang umat Islam seluruh Indonesia dijauhkan dari agama. Bahkan sampai Pak Mukidi pidato, umat Islam tidak boleh berpolitik dengan identitas Islam. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Nah, kalau golongannya dia melakukan identitas, boleh. Tapi kalau umat Islam, tidak boleh pakai agama dalam berpolitik. Kan saenake dhewe. Umat politik itu ajaran Islam. Karena umat Islam melihat Rasulullah itu tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah juga sebagai kepala negara. Bahkan setelah sepeninggal Rasulullah, para sahabat melanjutkan politik Islam, siasat syariah yang dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini siasat syariah politik Islam. Jadi kalau ada orang yang memisahkan Islam dan politik, agama dan politik, berarti dia terpapar komunis. Makanya 9 naga oligarki di Indonesia itu benar-benar senengnya bukan main. Karena apa? Ternyata se-Indonesia ini banyak masjid yang alergi politik Islam. Jadi kalau ada ustadz berbicara politik Islam, langsung nggak diundang lagi, Pak. Takmirnya langsung marah. Itu. Padahal kalau ada orang yang memisahkan umat Islam dari politik Islam, berarti memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Karena Rasulullah. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah di brainwash, dicuci otak kita oleh media yang 90% sudah dikuasai 9 naga oligarki. Apa jargonnya? 9 naga itu. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu kan? Itu yang terus ditancapkan di pemikiran kita lewat media yang sudah 90% dikuasai media. Ini yang harus kita rubah. Apa jargonnya? Islam itu tinggi, ya'lu wala yu'la alaih. Ulama itu mulia, politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa. Kenapa jargon politik kotor? Supaya umat Islam tidak masuk politik, sehingga akhirnya wilayah politik diisi oleh musuh-musuh Islam seperti sekarang ini.
Ini dampak daripada umat Islam buta politik. Akhirnya sekarang nasib umat Islam yang mayoritas di Indonesia dipaksa jadi minoritas. Dibodohkan. Tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Tragis. Karena umat Islam benar-benar dijauhkan dari politik. Sehingga sampai KPU, ya kan? Sampai KPU bikin aturan tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi kalau di gereja boleh. Aneh bin ajaib. Padahal Rasulullah, kalau kita buka sirah nabawiyah di atas mimbar masjid, Rasulullah berbicara politik. Bahkan Rasulullah memerintahkan perintah harian, ini masalah politik, di depan sahabatnya. 5 perintah harian Rasulullah: al-jamaah, was-sam'ah, wat-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihadu fisabilillah. Ini perintah harian, ini politik untuk membangun sebuah daulah. Tapi kita tidak mau itibak kepada Rasulullah. Kita hanya melihat Rasulullah hanya sebagai nabi dan rasul. Pada Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung, Rasulullah sebagai panglima perang. Itu kalau dibuka sirah nabawiyah, Rasulullah itu pernah mimpin perang, komandan jihad, itu kurang lebih 72 kali lebih. Berarti kalau kita hitung sampai Rasulullah wafat, berarti per tahun Rasulullah itu sebagai komandan perang melawan orang-orang kafir. Nah, kalau kita ringkas, Rasulullah itu ketika di Madinah, hajinya sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Kita disuruh itibak kepada Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasul. Tapi ternyata di Indonesia hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali, jihadnya minus. Ini. Padahal kita diperintah untuk ittiba kepada Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan istilah kadrun itu sudah ada zaman PKI. Bahkan PKI pada masa jaya-jayanya menyebarkan pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi. Setelah PKI menyebarkan pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi, akhirnya kita bisa melihat ribuan ulama dibantai dengan cara-cara yang biadab yang tadi sudah kita contohnya kita bisa lihat tadi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya detik-detik bergeraknya pasukan Cakabirawa menembus gelap malam di Jakarta di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzzaman. Ini semuanya sepengetahuan atas komando DNID. Yang sebelumnya tanggal 4 Agustus 1965 DNID terbang ke Cina. Di Sungai Angsa Cina, DNID di briefing oleh tokoh Bapak Komunis Cina yaitu Mao Zedong. DNID ragu untuk melakukan kudeta di Indonesia karena dihadapkan oleh kekuatan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Akhirnya Mao Zedong berkata kepada DNID, saya sudah membunuh lebih dari 200 orang jenderal di Cina untuk revolusi kebudayaan 1949, artinya untuk revolusi komunis di Cina. Hal inilah yang akhirnya memantapkan DNID untuk membantai para dewan jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Nah, siapa tokohnya Dewan Revolusi? Ya, Presiden. Akhirnya kita bisa paham bahwa DNID melakukan pemberontakan 30 September 1965, itu mentornya adalah Mao Zedong, yaitu Bapak Komunis Cina. Nah, sekarang sejarah berulang. Xi Jinping 2018
menginginkan seumur hidup untuk memimpin Cina. Akhirnya Bapak Mukidi ingin imbuh lagi, karena mentornya adalah Xi Jinping. Bahkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan nanti yang akan meresmikan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping. Berarti Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Bahkan ibu kota negara baru IKN itu nanti endingnya akan dipersembahkan untuk Presiden Xi Jinping.